Monggo sih. Sulit. Bapak keceklung dan latai elek. Kayak enggak ada. Pait. Kayak bapak melorot. Bapak melorot. Ya, tua. Alhamdulillah tadi bapak udah turun dari Gunung Api Purbang Langgeran. Total perjalanan untuk pendakian kurang lebih 45 menit dan turunnya 45 menit, jadi total 1,5 jam. Berangkat tadi kisaran kurang lebih jam 12-an dan 12 lebih sedikit lah. Nyampe puncak kurang lebih jam berapa? Jam ya sampai sih. Sampai puncak tadi kurang lebih jam setengah satu kurang. Terus kemudian langsung turun nyampe bawah kurang lebih jam 1 lebih. Terus kemudian istirahat di pos perizinan. Terus kemudian istirahat bentar lah 10 menit 15 menit, terus habis itu sholat. Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan habis ini langsung pulang. Sebenarnya rencana bapak masih mau lanjut ke Candi Ijo, Tebing Breksi, kemudian Candi Ratu Boko, tapi kayaknya untuk dibatalkan karena hemat tenaga lah. Nanti kalau kecapean juga itu nanti bapak pun juga masih harus ngolah video. Nggak tahu untuk besok, rencana besok untuk coba untuk jalan ke arah utara kota Jogja ke lereng Merapi. Jadi apa enggak, lihat untuk kondisi bapak ya. Kalau memang jadi nanti kita jalan-jalan lagi ya. Oke. Terus sementara itu dulu, habis ini bapak langsung pulang tapi nggak pakai video untuk di jalan ya. Oke. Assalamualaikum. Wah, bapak udah nyampe dekat kosan tua. Tadi benernya mau maam dulu di sekitaran Gunung Purba tadi, tapi kayaknya nggak itulah, soalnya baju bapak bau semua kena keringet. Wes lah akhirnya pulang aja. Sekarang mau tak ajak ketoprak langganan bapak ya. Oke, yuk. Ini salah satu ketoprak yang menurut bapak lumayan enak di Jogja. Lokasinya ada di dekat di sepanjang gerbang Stadion Mandala Krida. Ya. Sih, toprak biasanya sedang. Ini di sini ini jualnya ada ketoprak, ada gado-gado, ada tahu gimbal. Untuk ketoprak harganya kisaran 15.000 untuk ketoprak telur ya. Ada ketoprak mie rendang telur itu 17.000, ada gado-gado telur dan ada tahu gimbal telur, kayaknya khas Semarang sih ya. Oke, kita lihat sih ya apa posisinya. Masih lagi bikin apa. Langsung dadan itu nih. Ada bumbu kacang. Mas, bedanya ketoprak sama tahu gimbal itu apa sih? Aku kan baru. Tahu gimbal pakai bawang udah. Oh, pakai bawang udah. Kalau ketoprak pakai bihun. Ketoprak bihun. Ya. Oke. Tahu gimbal itu Semarang ya? Semarang ya. Nek toprak Cirebon. Cirebon. Oh.
salah satu sing ibarat gini, salah satu bisa dibilang enak sih. Dia yang beli itu nggak langsung numpuk gitu, tapi keluar masuk satu keluar dua masuk satu. Dia pasti ada terus yang beli, bukan yang selalu rame terus gitu, tapi kata aku nih emang enak. Oke, nanti kita lihat, kita bawa pulang aja sih, karena bapak bau habis dari turun gunung tadi ya. Jadi mending langsung dimaam di rumah biar nggak ganggu yang lain ya. Oke, ya, coba kita tunggu. Oh, dibungkusan masih. Pinten wae? 15. Nggih, ketoprak telur 15. Oke. Nah, makasih. Oke, kita udah dapat ketoprak telurnya, kita mau ambil rumah ya. Oke. Nanti kalau om-om lagi main ke Jogja dan ada di sekitar Gor Mandala Gerida, untuk lokasinya ada di sisi gerbang Gor Mandala Gerida. Oke. Yang ini. Ya Abdullah, kita pulang dulu. Habis ini maam. Yuk, Assalamualaikum. Alhamdulillah udah nyampe dan saatnya makan dulu. Maam ketoprak ya dua ya. Nah, ketoprak itu dari Cirebon, isinya telur, terus kalau pakai telur sih isinya kupat atau lontong ya, terus tahu, terus sama bumbu kacang, sama toge, sama bihun. Nah, ini oke. Nah, biasanya kalau bapak makannya itu dipotong-potong dulu untuk telurnya kayak gini. Kita kecil-kecil dulu biar nanti enak. Kalau sudah itu dibakar. Oke, sampai nelan ludah bapak. Nah, pasti enak tuh, insyaallah. Bismillah. Ini dipotong-potong kecil-kecil gini dulu telurnya. Bedanya sama tahu tek kayak ada di bumbu petis ya. Kalau tahu tek kan pakai bumbu petis, terus habis itu pakai itu tok apa namanya tambah tok, nggak pakai ini, nggak pakai bihun gitu. Dan bumbu bawangnya lebih mantap. Nah kalau oprak ini nggak pakai bumbu apa namanya, nggak pakai bumbu, nggak pakai petis. Nah, bumbunya pasti kayak gini. Biasanya apa hampir berapa, 2 hari sekali, 3 hari sekali beli di situ untuk ketoprak ini. Soalnya yang hitungannya paling murah, paling enak, paling itu. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu kacangnya rasa banget, dia gorengnya pas, nggak terlalu gosong, nggak kurang matang, tapi benar-benar pas. Terus kemudian bawang putihnya tadi dia nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu strong, tapi rasanya enak, nendang. Nggak apa ya bilang, nggak strong tapi bumbunya kerasa kayak gitu. Kalau bapak sendiri sih nggak suka terlalu pedas, paling nggak sedengan gitu. Kalau nggak pedas nanti kurang apa ya, kurang mantep, tapi seenggaknya ada perasa itu gitu. Oke, kita coba dulu. Oke. Biasanya kerupuknya macam-macam sih, ada macam-macam, ada kayak kerupuk kayak gini, tapi rata-rata biasanya ada kerupuk kayak kerupuk bawang tapi warnanya agak merah gitu. Tergantung daerah sih, entah Cirebon sebelah mana bedanya itu. Tadi benernya ada apa namanya, kerupuk ada ketoprak mie rendang. Ada, jadi isinya kayak gini sama, tapi ditambah sama Indomie rendang kayak gitu. Enak banget. Pedasnya pas, nggak terlalu strong, jadi masih bisa dinikmati. Bapak suka yang kayak gitu. Pakai kerupuk
Hmm. Hmm. Agak mirip, tapi apa ya? Bapak nggak terlalu suka yang otentik, apa namanya, untuk ketoprak mie rendang. Bapak nggak terlalu suka, soalnya suka ketoprak yang otentik yang biasa kayak gini. Mungkin suatu ketika kalau kamu udah mulai gede, udah mulai doyan maem Semarang Kalir, monggo coba kayak ini. Kamu coba kalau di Surabaya, kalau nggak salah yang paling dekat rumah ya ada di perumahan TNI AL yang di tikungan yang dekatnya perumahan Pantai Mentari itu. Enak. Tadi tanya apa namanya bedanya ketoprak sama tahu gimbal apa? Kalau tahu gimbal itu pakai apa namanya, kalau nggak salah bakwan udang itu kayak, kalau di itu OTOT, kalau di Sidoarjo, di Surabaya Sidoarjo namanya OTOT kan. Kayak gitu. Mungkin dipotongi terus kasih bumbu petis sih. Nah, tapi bapak lebih suka ketoprak biasa. Kalau bapak suka biasanya lontongnya dulu dihabiskan perlahan, terus habis itu disambil tahunya, habis itu kalau tinggal dikit-dikit kita makan bareng semuanya sama bihunnya kayak gitu. Enak. Karakteristiknya yang di mana, di situ tadi yang di sampingnya Bar Mandala Krida itu, dia bukan tipe yang ruame banget terus habis itu sepi, enggak, tapi dia ada terus, beli satu terus habis itu pulang, ada lagi kayak gitu, pasti ada terus kok. Kata bapak tadi lupa tanya ya, kayaknya dia bukanya itu mulai dari jam berapa, jam 9 pagi kalau sampai jam 10 malam, kalau nggak itu pokoknya, atau pokoknya sepanjang, biasanya di sepanjang jalan apa namanya, di samping-samping Nyegar situ kan ada kayak kuliner malam gitu kan. Nah itu dia kayak sampai tutup itu. Nah, ini salah satu apa ya, pengobat kangennya bapak sama tahu teh. Jadi bapak itu suka sama makanan yang kayak bumbu kacang kayak gini. Untuk lontongnya dia apa ya, padat, tanek, kalau orang Jawa bilang tanek, dia lontongnya padat, nggak ambiar kayak gitu ya, jadi enak. Tadi dia itu pakainya ketupat, jadi kayak dibungkus sama kulit apa aja kayak janur gitu loh, pokoknya bener-bener persis ketupat untuk lontongnya. Terus telurnya digoreng dadakan dianya, tahunya juga. Dan salah satu yang kondimennya dia pakai timun. Biasanya ada yang nggak pakai, tapi untuk kali ini dia yang jual ini dia pakai. Mungkin
Nah, lain kali kalau apa namanya, kalau lagi main sini, insya Allah tak ajak main situ. Atau kalau misalnya tante nyoba, mau tante mau nyoba, tempatnya ada di sampingnya Gor Mandala Gerida. Itu enak banget kok. Nah, habisin dulu ya, nanti lanjut lagi. Untuk harganya sendiri per Juni 2026, ketoprak telur ini harganya 15.000. Kalau untuk tahu gimbal tadi lihatnya kurang lebih 20.000. Terus ada lagi Indomie rendang itu kalau nggak salah 17.000. Untuk gado-gadonya tadi Bapak nggak lihat sih, nggak notice untuk gado-gadonya. Yuk. Ya. Nah, alhamdulillah kenyang. Nanti kita beresi dulu sampai ketemu lagi. Nanti apa habis ini mandi dulu, baru nanti kita review lagi, review tentang perjalanan hari ini. Yuk.